Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zikri Akbar dengan NIM C1B024156. Di sini saya akan mengerjakan ujian tengah semester saya pada mata kuliah Statistika 2 dengan dosen pengampu saya, Bapak Muhammad Haris Saputra. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang cara penggunaan atau cara pengoperasian menggunakan SPSS. Jadi, ini adalah hasil dari pengumpulan kuesioner saya yang selama ini. Nah, pertama-tama itu kita kopikan dulu datanya ini. Lalu kita masuk ke SPSS-nya. Kita masuk ke data view. Lalu kita copy di nomor 1 ini. Nah, untuk mengubah nama yang var01, var2, var3 ini kita masuk lagi ke dalam Excel. Dan kita copy yang ini. Y1 sampai yang X4. Kita masuk ke SPSS lagi. Kita masuk ke variable view. Yang namanya ini kita masukkan yang telah kita kopikan tadi. Nah, untuk yang labelnya juga sama seperti tadi, kita pastikan. Tetapi yang ini seperti Y1, X1, X2, dan X4-nya kita ubah nama sesuai di dalam kuesioner tadi. Bentar, saya akan ubah dulu. Nah, setelah saya ubah ini nama-namanya seperti kesan pembelian, kualitas produk, persepsi harga, dan promosi. Lalu kita masuk ke analis untuk menguji uji validitasnya. Lalu kita ke analis, ke correlate, lalu ke bivariate. Nah, yang ini dari X1 sampai totalnya kualitas produk ini kita pindahkan ke variabel ini. Nah, untuk mengetahui apakah sebuah data itu valid atau tidak, kita lihat dari signifikannya ini. Apabila dia di bawah 0,05, dia dikatakan valid. Untuk data saya ini bisa dilihat dari X1 sampai X1.1 sampai X1.4-nya di bawah 0,01. Berarti data tersebut valid. Lalu kita masuk ke uji rehabilitas. Lalu kita masuk ke analis lagi, terus ke scale, ke reliability analysis. Untuk yang ini kita tidak memasukkan totalnya. Kita hanya memasukkan yang X1.1 sampai X1.4-nya. Dan jangan lupa yang di modelnya ini alpha. Nah, untuk mengetahui apakah rehabilitas sebuah data itu, kita lihat pada reliability statistik, lalu ke Cronbach's alpha-nya. Apabila dia di atas 0,07, data tersebut berarti reliability. Untuk data saya ini di atas 0,851, berarti data tersebut reliability. Lalu kita masuk lagi ke uji asumsi klasik. Lalu kita masuk ke analisis lagi, terus ke regression linear. Nah, untuk ini dependennya dari total Y ini kita masukkan. Untuk independennya ini dari total X. Setelah itu kita masuk ke statistik. Yang deskriptif sama collinearity-nya kita hidupkan. Jangan lupa Durbin Watsonnya kita hidupkan juga. Terus continue, masuk ke plot. Untuk yang di atas ini, untuk Y-nya kita masukkan spreadsheet. Untuk X-nya kita masukkan spread. Histogram dan normal probability plotnya kita hidupkan juga. Belum saya hidupkan. Lalu kita masuk ke save. Lalu kita ke save. Kita hidupkan di residual yang unstandardized-nya. Kita masuk continue. Oke.
Dan lalu masuk ke analis lagi, ke non parametric test, legacy dialog, ke one sample KS. Nah, untuk ini kita masukkan yang unstandardized residualnya. Nah, untuk uji asumsi klasik ini, dia itu terbagi menjadi 4, yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskeditas. Nah, untuk yang pertama kita masuk ke uji normalitas. Kita lihat yaitu asimplistiknya apabila dia di atas 0,05, data tersebut berarti valid. Nah, kita lihat pada data saya, yaitu pada asimplistiknya bernilai 0,024. Di sini data tersebut berarti valid. Lalu kita masuk lagi ke uji multikolinearitas. Kita masuk ke tabel koefisien ini. Lalu kita lihat yang tabel PIV-nya, apabila dia di bawah 10, data tersebut itu valid. Kita lihat pada data saya, PIV-nya ini semuanya terlihat di bawah 10 semua. Ini dari 1, 2, dan 1 lagi. Berarti data saya tersebut valid. Kita masuk ke uji autokorelasi. Kita masuk ke tabel model summary. Kita lihat pada Durbin Watson. Bagaimana kita mengetahui apabila data Durbin Watson tersebut valid? Nah, untuk mengetahuinya yaitu angkanya itu di antara plus 2 sampai minus 2. Nah, untuk data saya ini Durbin Watson-nya yaitu bernilai angka 2, tapi ada lebihnya sedikit, 2,079. Berarti data tersebut kan lebih dari 2, jadinya tidak valid. Lalu kita masuk ke uji asumsi klasik yang terakhir, yaitu uji heteroskeditas. Yang pertama kita lihat pada tabel histogram ini, apabila dia berbentuk seperti gunung, pada data saya ini, data tersebut berarti valid. Lalu kita masuk lagi ke normal PP plotnya. Apabila dia mengikuti titik-titik yang ini mengikuti garisnya ini, data tersebut berarti valid. Lalu kita masuk juga ke scatter plot ini. Untuk scatter plot ini kita lihat apabila dia datanya menyebar dan tidak menumpuk atau membentuk pola, berarti data tersebut valid. Nah, kita lihat pada data saya ini kan dia menyebar. Jadinya data tersebut valid. Lalu kita masuk lagi ke uji hipotesisnya. Kita lihat pada ANOVA ini, kita lihat pada nilai F-nya. Yaitu pada nilai F kita ini 44,604 dengan nilai signifikannya 0,01. Dikarenakan nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan ini X1, X2, X3-nya yaitu pada kualitas produk, persepsi harga, dan promosinya itu berpengaruh kepada keputusan pembeliannya. Nah, kita masuk lagi ke uji T-nya itu. Dikarenakan masuk X1-nya ini nilai signifikannya 0,89 yang lebih besar dari 0,5 sehingga tidak berpengaruh kepada keputusan pembelian tersebut. Kita masuk ke X2-nya yaitu pada nilainya di bawah 0,01, yaitu yang berarti memiliki signifikan terhadap keputusan pembeliannya. Kita lihat juga pada promosi X3-nya itu yaitu pas di angka 0,05 yang berarti berpengaruh kepada pembelian produk tersebut. Jadi segitu saja yang dapat saya jelaskan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.